Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Ketua Majelis Taklim Al-Falah yang kita hormati, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, kita bersyukur kepada Allah. Dengan bersyukur itu nambah pahala, hati jadi lapang, pikiran jadi tenang. Jangan nak diligatkan gale isi dunia kak. Pening kita le. Adek apa namanya? Lepek binti. Ada lepek binti, makan lepek binti. Ada ayo putih, minum ayo putih. Ada dian, hati-hati karena faktor umum. Bersyukur walaupun jamaahnya ini lah, tapi kita tetap hadir. Jadi kalau nak nambah jamaah solat, jamaah majlis taklim itu, jangan bermimpi nambah 15, nambah 30, nambah surang dua baik. La alhamdulillah. Segonion anak la lepas gali, cucung col dengannya, bebuwi ngajak lum kelah. Apa masalah? Masalah di hati kana. Itu. Jadi kita bersyukur kita bisa hadir. Bukan main solat berjamaah dah. Arai lebaran tiap minggu dah, arai jemaat. Makuang Islam dah tiap minggu berlebaran. Satu doa hari Jumaat itu Allah kabulkan. Itu. Tapi tidak dikasih tahu jam berapa, waktu apa, pokok arai jemaat. Maka berdoalah. Aku tiap jemaat Pak Ustaz, lum juga dikabul-kabulkan. Kita tu sering beranggapan doa tu materi. Ya Allah, aku minta rezeki, kata kita. Mana rezeki Sawit lum kala naik, para makin turun. Weh, kita ni pacak semayang ke masjid tu rezeki lah. Kita pacak sehat, duduk lemak, tidur nyemak, tidur nyenyak, rezeki lah itu tu. Ada orang yang kadang-kadang tiap minggu ngulang rumah sakit. Ya Allah. Nah, itu rezeki. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janjiku bulan Rada kita bahas masalah solat tasbih. Cuman karena pagi dek maulid, areka kita bahas kudai masalah maulid. Islam tu artinya selamat. Siapa masuk Islam, dia selamat. Itu. Kalau sekedar masuk. Tapi kalau dia mengerjakan ibadah sesuai dengan syariat Islam, dijamin selamatnya dunia dan akhirat. Bab ngapa? Kita cuba terangkan zaman sebelum Nabi, zaman Nabi dan zaman setelah Nabi. Zaman kita kak. Pertama zaman sebelum Nabi. Aturan colnya
Nang namanya batene kebile nak jual. Ada harga diri. Tidak dapat warisan. Misalnya aku nikah dengan patene, aku dendak lagi jual bini dia. Maaf ngeceng anak aku selerongan mak tiri atau mak anunya nikah. Tidak ada aturan. Cerita tentang Umar bin Khattab yang bunuh anaknya kandung tu, itu ada niat sebelumnya masuk Islam. Nyemanat ngabini lahir lanang pelihara, ama betene cekik bunuhlah. Mak mane yang baninya ki anak, lahir anak kak betene, supaya col dibunuh oleh bini Umar. Itu dibuatnya pakaian lanang, rambut dibuat pendek dan sebagainya. Pokoknya anak sampai kira-kira umur 7 tahun anak dah nak diajo latihan panah. Wang-wang dulu kan pada itulah perang. Balik jak di latihan tu lah anak ngece, ya aku nak kemih, nak kencing. Nah disitulah ketahuan tene anak kak. Disitulah Umar tunggali pasir, ditimbunnya hidup-hidup anaknya situ. Ayah, terbayang dak kejamnya orang Arab itu. Kejamnya, kenapa tidak ada agama-agama tidak ada. Balik bini nanya, mana anak kita? Aku bunuh juga. Katanya dengan bini lah, laku tanam. Wah, terbayang dalam 7 tahun dipelihara. Itulah makanya Umar bin Khattab tu sampai mati, kalau dia semeyang dah, Assalamualaikum warahmatullahi kanan katanya. Assalamualaikum warahmatullahi, nangis kan. Orang bertanya, ngape ngak ke kanan tawe, ke kidau ke kiri, nangis deh. Aku ke kanan tertawe, dia terbayang aku surga tapan aku lek. Karena dijamin Rasul. Aman yang ke kiri, dia teringat alang kejahat aku ngubur anakku hidup-hidup. Ya Allah. Itu Umar. Kisah tu nyata. Kejamnya waktu itu. Luar biasa. Tidak ada istilah warisan. Tino tu tidak ada harganya. Pokoknya siapa yang gerot berkuasa. Di Ka'bah tu berjejer patung, namanya Lata, Uzza, Manat, Hubal. Oh, berjejer. Itulah yang disembah. Itu. Perang ke situ ke sini. Kalau yang namanya minum, mabuk tiap sebentar. Sampai Nabi masih jadi Nabi juga masih minum. Karena itulah kebudayaan orang Arab. Itu yang dikatakan jahiliyah. Jahil tu bukan bigal, bukan bodoh. Wong Arab tu pintar-pintar itu, tapi tidak bertuhan, tidak mengenal Allah. Itulah jahiliyahnya. Lahir Muhammad, nah maka muncul kata maulud. Maulud dengan maulid dia beda. Tahu dia beda? Belum tahu. Maulud dia pakai U, maulid dia pakai I. Maulud dia uang yang lahir dia. Bahasa kita, bahasa rejangnya cupi. Bahasa itu apa? Kupi. Yang bayinya itu maulud, uangnya. Maulid itu lahirnya, kelahirannya tuh, hari lahirnya tuh. Jadi maulud itu wanga, maulud Nabi, Nabi yang lahir. Maulid Nabi, hari kelahiran Nabi. Nah, kalau nak diceramahkan lebih luas masalah maulid, karena menceritakan tentang Nabi jak di awal sampai mati. Nah, cerita tentang maulid Nabi itu disebut dengan sejarah. Sejarah Nabi. Yang namanya sejarah deh cerita uang.
cerita wang nang bertemu dengan Nabi, atau cerita wang col bertemu dengan Nabi lagi, tapi dengar dari wang yang bertemu dengan Nabi. Misal sejarah tentang masalah Soekarno, kita dia bertemu dengan Soekarno. Tapi sejarah Soekarno kita tahu jak di wang yang bertemu dengan Soekarno. Sejarah Soeharto pacak kita cerita ya. Karena apa? Kita hidup di zaman Soeharto masih presiden. Soeharto dulu model K, connya naik bensin manjang roman K itu. 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 Lemak, dia banyak masalah, kira-kira model itulah. Itu. Ngapa? Kita hidup di zaman Soeharto, kira-kira cerita. Nah, cerita tentang Nabi ini macam-macam. Sampai dengan kita ini ada yang benar, ada yang ditambah-tambah, ada yang ceritanya agak berlebihan. Ngapa? Jangankan cerita tentang Nabi, kita kadang-kadang kalau lagi ngamuk marah dah berlebihan. Ku telan ngadil nak nelan uang mana nak nelan. Itu kan kata-kata yang melebihi. Siapa boleh nelan uang itu tuh. Itu kira-kira kalau dengar luar biasa. Nah, samalah kira-kira orang cerita dengan Nabi itu. Sifat kita ni sama. Kalau kita senang dengan si A, kita yang cerita si A ni bigi kali. Nang elok-elok, nang buruk kita tutup karena kita senang dengan si A. Tapi cerita uang yang jat bayang ngon ku nyengok kata uang jat gale itu ada uang nang pacak bercerita di bumbu-bumbu ada uang yang biasa-biasa bercerita. Dari mana kita tahu cerita Nabi Muhammad? Yang pertama yang wajib dipercaya dari Al-Quran. Itu. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tidak kami turunkan Muhammad kecuali sebagai rasul. Muhammad itu rasul. Nah, kita percaya karena Al-Quran yang ngomong. Dari mana rasul itu bisa jadi nabi? Ada SK yang menurunkan itu. Apa itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. SK dia jadi nabi. Dari mana kita tahu? Dari hadis. Nah, hadis ini bertingkat-tingkat lagi. Ada mutawatir, ada hadis hasan, ada dhaif lemah, ada palsu. Banyak hadis palsu dah. Itu. Kita di dusun-dusun ni banyak nian termakan hadis palsu. Contoh bulan puasa misalnya. Awaluhu Ramadan rahmah, awsatuhu Ramadan maghfirah, wa akhir Ramadan itqun minan nar. 10 hari pertama puasa dah rahman. Masuk 10 hari kedua dah pengampunan. 10 hari yang ketiga dia hari ke-30 itu pembebasan api neraka. Aman betul itu hadis. 10 sampai 20 nanglah puasa. Yang penting 10 akhir tidak masuk neraka. Masuk neraka betul. Tapi ini hadis palsu. Bukan hadis yang seperti itu. Mulai dari hari pertama sampai hari terakhir ada rahmat, ada maghfirah, ada itqun minan nar. Itu tentang puasa. Nah, cerita tentang Nabi itu juga banyak dibumbu-bumbui itu. Misalnya Maisaro cerita Nabi itu kemananya berjalan, ada awan. Bahasa kita awan itu apa? Moon. Kemana Nabi? Ada 2 malaikat yang ngawal. Sejak kebile manusia yang dipacak nengok malaikat. Nah, itu kan berlebih-lebihan. Tapi maksud Maisaro tu baik. Apa baiknya? Saking kehebat Muhammad. Ada yang cerita begitu Muhammad lahir, segalanya riang teko burung datang nak melihara bayi Muhammad.
Sejak kebile burung pacak melihara manusia. Itu gambaran betapa orang senang dengan bayi Muhammad. Ada cerita yang mengatakan Muhammad dah tiap sarai berkembang cak bayi sebulan Muhammad sarai. Jadi bayi itu sebulan Muhammad sari. Ya Allah kok gacang Muhammad. Orang 10 bulan pacak berjalan atau setahun pacak bulan, berarti Muhammad 12 hari lah pacak jalan. Tidak mungkin kan? Nah, ini berlebih-lebihan, tapi maksudnya menggambarkan betapa Muhammad itu banyak kelebihannya. Wajar karena dia nabi itu. Nah, di zaman nabi itu pun masih yang namanya berjudi, bininya jadi taruhan, rumahnya habis. Itu orang Arab berjudi. Yang namanya penjahat itu berbunuhan sesama, tidak masalah. Antara suku-suku itu saling berperang. Cuman Allah jaga Nabi. Mulai dari lahir dititip di dusun. Ngapo? Uang dusun itu lebih bersih daripada uang kota. Jangan terpengaruh budaya-budaya kota. Dipeliharalah Halimah As-Sa'diyah. Itu 2 tahun seharusnya Halimah datang ke kota, ngomong, Hadijah. Siapa nama mak? Muhammad ni? Ha? Nama mak Muhammad siapa? Ngomong, minta nambah lagi 2 tahun lagi. Kata mak Muhammad, asuh lah. Diajar lagi, seharusnya 2 tahun. Masuk tahun keempat, temas Halimah. Kenapa? Ditengok oleh anak Halimah, Muhammad ini dibawa ke belakang, dibedah di sininya. Ditengok anak Halimah tu cemas gemetar nengok Muhammad, terbelah dadonya, dibersihkan oleh orang pakaian putih-putih. Ini dokter mana ni? Apa rumah sakit Durian Demang atau rumah sakit M Yunus ini? Dia tahu. Ngadu anaknya, mak, Muhammad dibawa uang ke belakang dah, dadonya dibelah. Ai, kata Halimah, Roman maneka. Sampai tidak ada, dadonya tidak luka. Lah, ngapo? Itu pembedahan oleh Jibril umur 4 tahun, membersihkan hati Muhammad. Kata Halimah itu, melah kita antar Muhammad balik kalau ada apa-apa baik. Nah, itulah tinggal dengan ibunya balik. Umur 6 tahun maknya tinggal dengan paman, tinggal dengan datuk. Umur 8 tahun datuk tinggal dengan paman Abu Talib. Abu Talib ni anak banyak, awak pisak bekabe ada. Lengkap. Muhammad tidak cengeng, dia melihara kambing. Umur 10 tahun mulai berdagang, bukan ke pekan Kemis, bukan ke pekan Reba'ah, keluar negeri, dan berhasil. Jujur, bukan roman kita, banyaklah haram-haramnya. Kak berapa Jun? Kak 7.000 kata kita. Pacak tak? 6,5. Haram selamat modal 6,5. Gacang ni yang ada haram selamat dah. Padahal modal 6.000. Cara Muhammad kak? Kak berapa Muhammad? Kak berapa Kak Yung? Modal 5.000. Berapa nganak nama jak dari 5.000 dah? Itulah rezekiku.
Ada yang beli 5,5 lah, do dapat untung 500. Ada yang beli 7.000 dapat untung 2.000. Wah, senang. Khadijah dagangannya laris, Muhammad pacak berjualan. Lama-lama lagi nikah dengan Khadijah, janda kaya itu. Umur 25 nikah dengan Khadijah. Khadijah umur 40 tahun. Umur 60 tahun, umur 40 tahun Muhammad mulai dia mikirkan keadaan umat Islam tidak pacak muda itu. Itulah tarak bahasa kita, bertahanus bersemedi kata orang Jawa di Gua Hira. Dapatlah petunjuk, Jibril turun ngomong Iqra, baca. Kata Muhammad, ma ana biqari, aku col pacak mace. Iqra, ma ana biqari, aku col pacak maco. Iqra, kata Jibril. Nah, Iqra kata Muhammad. Nah, apa yang dibaca tidak jelas, tapi ada kelanjutannya. Iqra bismi rabbik, baca dengan menyebut Allah. Allah tidak pernah nyuruh kita membaca Quran, membaca buku. Yang Allah suruh baca. Celentang kecelakaan depan ngape? Ngebut IG, baca. Aduh. Celentang kecelakaan ngape? Galak main di jalan. Celentang umat ngape? Mabuk. Itu dibaca loh. Celentang dapat umroh ngape? Rezeki ada, ngape usaha. Celentang berangkat haji, berangkat haji. Jak mana pitis uang usaha, berniat banyak uang berpitis dan tak juga haji. Nah itu. Ini baca. Janganlah tua, hartolah habis. Sayang nian. Pitis lah habis. Lah aku haji deh. Lah. Ngapa tidak waktu lagi? Ado daftarkanlah. Nah ini nak kita baca. Lah mengap-mengap baru kebile pengajian lagi dah. Jemaat bulan depan aku nang ikut. Awak narik nafas besok. Nah itu gitu. Diajak untuk yasinan tahlil. Kabile balik baik lah. Itulah makanya kalau kita mati malas orang tahlilkan, ngapalah kita malas tahlilkan orang. Ini baca. Jadi ketika tidak ada perintah untuk membaca apa, segalanya kita baca. Itu. Ini Iqra. Nah mulai itulah jadi nabi. Mulailah disebar. Siapa yang pertama kali masuk Islam? Khadijah itulah. Nah ini tentang masalah jadi nabi. Berjuang di Mekah untuk bagaimana membesarkan Islam di Mekah. Bukan perkara gampang. Orang Mekah tu beda dengan orang Madinah, Bu. Orang Madinah tu lembut-lembut, santun-santun, sopan-sopan. Orang Mekah tu kasar-kasar, dikit-dikit haram. Dikit-dikit haram. Itu. Orang Madinah dak ngecek kalau nyela puas, idak nian ada untungnya baru ngomong haram. Itu. Jadi itu bedanya. Nah, 13 tahun di Mekah, hijrah ke Madinah, berhasil di Madinah. Islam banyak diikuti orang, ribuan. Ini kita cerita ringkas-ringkasnya aja. Nah, akhirnya Muhammad berkembang dengan agama, bisa menaklukkan berbagai negara. Pas lah umur 63 tahun. Muhammad sakit. Kondisi sakit itu dia minta dipapah ke masjid. Subuh ni duduk tegas semayang. Sudah semayang dia duduk di mimbar. Ada mimbarnya. Pokoknya bertangguh-tangguh mimbar tu. Karena itu dia ngomong, sahabat-sahabatku, laku sampai kagalelum tentang beriman kepada Allah.
Sudah, kata sahabat. Ada yang belum paham, paham. Nah itu. Sahabat-sahabat sekalian, ada tak kira-kira kata-kataku yang buat kamu tu sakit hati? Col, kata teman-teman. Sahabat sekalian, ada dah yang kucol tingat butangan kawan-kawan sekalian. Itu kata sahabat, kami nang butang dengan Nabi dah. Nabi col butang dengan kami. Itu. Alhamdulillah. Nunjuklah ukasa Nabi. Ya. Ngapesa ukasa kan. Kalau kira-kira waktu Nabi dulu perang Uhud itu di atas kuda, aku di belakang Nabi. Aku yakin Nabi itu nak mecut kuda, tapi kena badan aku. Itu utang deh. Kata Nabi, utang. Nah, aku nak malas kini. Terkejut orang nengok, benatang Kak Ukasah. Tahu deh Nabi sakit. Bautak dia kamu. Kata sahabat yang lain, diam, diam, kata Nabi. Ini urusan aku dengan Ukasah. Bilal, ya Rasul, ambil cambuk di rumah. Datang Bilal kan, ngambil. Assalamualaikum. Ada Fatimah, Waalaikumsalam. Ngapo paman, kata. Fatimah, ambil ke pecut Rasul dah. Ayah kan sakit. Untuk apa? Ukasa nak malas. Nak mecut abah, nak mecut ayah. La haula wala. Kecek ke paman. Aku kana nyepecut. Fatimah, ika urusan ayah dengan Ukasa. Biarlah Rasul merintahkan. Nangislah Fatimah, gayanya sakit, nak dipecut. Itu. Sampai Bilal dikasih dengan pecut ini Ukasa. Ya Rasul. Itu. Nah, peganglah, diambil Ukasa. Weh, alang kerengam Abu Bakar kakna lawannya. Pecut aku. Abu Bakar duduk. Ika urusan aku dengan Ukasa. Duduk. Umar melompat, langkahi mayat aku sebelum kau nyentuh Rasul. Marah Umar lah. Umar, ini urusan aku dengan Ukasa. Sabar, duduk. Ali bertegak, Utsman bertegak. Ngakak cabutak. Pecut aku nak. Berapa kali Rasul nyebut? 100, aku 1000 ngak pecut. Utsman, Ali duduk. Cucungnya Hasan Hussein, paman, di darah kami ini mengalir darah datuk kami Muhammad. Pecut kami baik. Nak bagian depan pecut, nak belakang pecut. Nak aku boleh, nak Hasan boleh. Nak kedua-dua kami siap. Tapi jangan datuk kami. Datuk kami lagi sono sakit. Cung, kata Nabi, duduk cung. Kak urusan aku dengan Ukasa. Kata Ukasa, maaf Nabi, waktu ngamecut dia aku col berbaju. Dibuka Rasul baju. Terus kata Nabi, Ukasa, kak baju kata, itulah baru orang nengok betapa eloknya badan Nabi itu. Mulus. Di sini berbenjol-benjol. Ngapa? Batu. Penahan lapar. Kata Rasul, Ukasa, jangan main-main ngadeh. Lek ngadi kutuk Tuhan. Pecutlah kunyuk, bajulah kubuka, pecutlah. Apa kerja Ukasa? Dia buang pecut itu, dia peluk. Kata Nabi, apa hal Kak Ukasa? Nabi, aku Kak Roman piu kulit uga, Roman kuali kulit hitam Kak. Col mungkin pacak bersentuhan dengan kulit ngau deh. Kalau aku col ngakal Roman Kak, kalau aku col bertemu dengan Rasul kelak di surga, jadilah kulit aku bersentuh di dunia Kak Nabi. Dan aku tahu engkau pernah ngomong haram masuk neraka
orang yang pernah bersentuhan dengan kulit Nabi. Woi nangis galewang. Aku tahan-tahan baik nak nangis kak. Haru itu kan kira-kira kan. Apa kata Nabi? Kalau nak nengok siapa penghuni surga, tengoklah ukasa. Model itu cara ukasa supaya kulit hitamnya Roman piuk dia nak bersentuh dengan Nabi. Habis ukasa deh, sorang-sorang meluk galo Nabi. Alhamdulillah. Karena apa? Haram masuk neraka orang yang terpernah tersentuh Nabi. Sapu tangan Nabi itu, Bu, dibakar ngapi, idan tahu api makannya. Dan tahu. Ngapa? Karena sapu tangan itu pernah ngelap Nabi. Itulah baginda Rasulullah. Seperti itu Nabi. Nah, tinggal giliran kita kak. Bertemu dengan Nabi, col. Nyengok Nabi, col. Foto Nabi baik, jangan ketemu. Kalau kita umroh, kalau kita haji, badu jak dari Raudhah dah. Penuntun kita ngecek, mutawif kita ngecek. Dan sebelah kiri kak makam Nabi. Lewat situ ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Nangis gali. Nengok makam Nabi tertutup pakai teralis, tidak tahu di mana makam Nabi itu. Itu pun kita luar biasa. Macam mana kita ni Ustaz? Ada hadis yang mengatakan bahawa kita walaupun kita tidak ketemu Nabi, kata Nabi, ada nanti umat dia tidak ketemu dengan aku, tidak ketemu dengan sahabat, tapi dijamin masuk surga karena dia lebih mencintaiku walaupun tidak ketemu aku. Itu untuk kita. Zaman Nabi, zaman sahabat, kalau col nak beriman lah tergalau lagi. Nabi ketemu, nyingok Nabi, tiap sarai dengan Nabi, semeyang pacak dengan Nabi, lah tergalau kalau tidak beriman. Zaman sahabat kawan Nabi, zaman tabi'in setelah sahabat. Nah zaman kita kak, tidak terulang-ulang beribu tabi'in baru sampai ke giliran kita. Tapi kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita nyage akhlak. Akhlak dengan siapa? Pertama akhlak dengan Allah. Akhlak dengan Allah tu kita pacak roman kak karena Allah. Kita ngawang tuwe becol bani, apa lagi dengan Allah. Akhlak dengan Allah tu apa kendak Tuhan deh? Kendak kita Tuhan nyuk gale. Nak bernapas nyuk angin, aus nyuk nayo, makan nyuk na tanah, tanamlah padi situ, tanamlah ubi lah, tanam apa segala bagai. Nak makan kambing, dihidupkannya rumput untuk makan kambing, segalanya untuk kita. Sekedar solat 5 waktu orang masih malas, ya Allah. Macam mana kita nak ngecek berakhlak kepada Allah? Kalau ada lagi di bawah neraka, tu wajar masuk di bawah neraka. Allah pasang-pasangkan kita dengan suami, dengan isteri. Allah kasih keturunan. Sakit anak yang ngurus, berobat menantu yang ngantar. Ya Allah, kurang apa kita? Itu akhlak kepada Allah. Jadi kalau orang yang sembahyang idak, macam mana kita nak ngecek baik dengan Allah banyak idak baik? Walaupun nyo sopan, nyo santun, galak berbagi dengan wang, galak datang undangan wang. Kalau col semeyang, col baik. Karena ukurannya seperti itu. Kita ni manusia tidak batas ini baik. Kalau kambing mati badu batas tulah. Apalagi mati anjing kata orang. Kita mati bukan ada penyelesaian berikutnya alam kubur. Alam barzah itu kemudian ada surga, ada neraka. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian akhlak kepada wang tuwe. Kita lah punya anak baru kita sadar, oh model ini jadi wang tuwe. Ketika anak ngomong, "Kelak, Bu."
Wai berdenyut, jangankan yang melahirkan. Kami lanang mendengar ndaknya melayang tangan kau, kita dengar anak ngecek membentak maknya itu akhlak kepada ibu. Akhlak kepada sesama juga seperti itu. Nah, itulah maka Rasul tu dikasih kesempatan untuk menjadi tauladan kita. Aku ada yang aku tidak senang. Ustaz, apa? Rasul tu bini banyak, itu Tuhan yang nyuruh. Ngapa? Bini Rasul tu mewakili dari tipe-tipe ibu-ibu galau. Ada Khadijah, perempuan yang bijaksana. Ada Aisyah, mewakili Pinotino yang pintar. Ada Ummu Kulsum, bininya pacak nian masak. Kalau Anas tu bawa guna, gini-gini. Apa denas kata Aisyah? Gula aja Ummu Kulsum, bawa lagi ke situ. Kata Aisyah, cemburu Aisyah ni. Ngapa? Gulai Ummu Kulsum tu alang kelemahan. Nah, ibu-ibu ni ada galau karakternya. Ada yang bijaksana mewakili Khadijah, ada yang pintar mewakili Aisyah, ada yang pintar ini pintar. Ada galau 9 bini Nabi itu karakter segala. Nah, tinggal macam mana kita mengelola hidup ini. Maulud Nabi itu bagaimana kita mencontoh Nabi. Ngapo sego nyontoh Nabi? Karena hati kita ini bukan hati Nabi. Bukan nak sama ke Nabi, nyontoh Nabi. Bukan nak semeyang cari Nabi. Mana-mana semeyang cari Nabi kita tidak tahu. Tapi macam mana Nabi semeyang, insya Allah itulah semeyang kita. Kata Nabi dalam hadis, angkat tangan sejajar daun telenge, Allahu Akbar. Kata kita, boleh juga batas bahu, Allahu Akbar. Itu kan cara Nabi. Itu baik kita ikuti. Kalau labadu semeyang, dia penutup Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi, boleh. Ada yang Assalamualaikum, boleh. Tapi yang itu jarang yang kita dengar. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Paling tidak Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan. Nah, yang dilarang itu yang model K. Lah sudah kita terangkan kan? Jadi kalau semeyang ingatkan, tidak perlu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dan ada hadisnya, tutup solat kamu dengan berpaling ke kanan sambil mengucap salam, dan menoleh ke kiri mengucapkan salam. Jangan telapak tangan kamu seperti ekor binatang buas. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lah terbiasa Pak Ustaz ditahan. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu. Nah ini, yang lain-lainnya tangan roman kak lah kita jelaskan. Tangan disika ada dalilnya. Tangan yang lepas ada. Kalau kita ke Mekah, Allah Akbar, lepas boleh kan? Sami Allahu liman hamidah lepas boleh. Sami Allahu liman hamidah balik ke sini boleh. Itu solat kita. Tapi kalau nak solat macam mana Nabi solat, tak bisa kita. Nabi itu saking kehusuknya, dia sampai berjam-jam. Ngaponyo tahan sampai 8 rakaat. Tarawih Nabi itu 1 rakaat 4,5 juz. Serakaat. Nyo khusuk nikmat. Kalau wang riang dah, col terasa. Itu. Nang kita kak, alhat kamu tu kesur baik kita. Asek lamenian. Ngapo kita ngerti tidak, tapi kita berusaha untuk mencontoh solat. Yang jangan tu col semeyang. Tu yang jangan. Pacak berhaji berangkat, pacak puasa Senin Kamis, itu contohkan Nabi itu. Nah inilah yang kita jalani sekarang. Sementara dunia kita ni makin lama makin rusak. Anak-anak romantula ngapo tidak dekat lagi dengan masjid. Dulu bapak kita ngajar ngaji supaya kita bisa. Sekarang
Orang tua ngajar anaknya les 700, 800, jangan dek les. Ngadek lulus dek les, nak jadi apa? Habis pitis dengan itu. Akhirnya jadi jabalan juga itu. Kalau orang dulu hidangnya itu las les. Yang di hijaunya pacak ngaji, pacak semeyang. Umur 6 tahun lah mulai diajak puasa. Col puasa, jangan makan serpak. Tebak itu. Itu dulu. Luar biasa. Nah ini kita ketemu dengan zaman yang model ini, macam-macam dunia. Nah ini kira-kira. Kita batas jam 2.